Oke, halo, selamat pagi semua. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran prakarya rekayasa. Silakan untuk on cam sebelum kita mulai pembelajaran. Sambil saya presensi ini masih 32, berarti ada satu nih ya yang belum hadir. Bentar, saya cek di informasi. Oh, di informasi nggak ada. Oke, silakan di on cam dulu. Ada yang bermasalah dengan kameranya? Oke, nggak ada ya. Berarti semua bisa on cam seharusnya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Saya minta tolong siapa yang bertugas hari ini untuk pimpin doa pembuka. Juan? Ya, silakan Juan untuk pimpin doa pembuka, Juan. Oke. Pak Andreas dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, karena kami dapat berkumpul kembali di ruangan Zoom ini dengan kondisi yang sehat ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, tolong berkati supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, terima kasih Juan. Ya, jadi pembelajaran hari ini tema besar kita adalah sensor Arduino. Ya kan? Sensor Arduino ini sebenarnya mudah untuk digunakan, tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu nih di materi sebelumnya. Kira-kira di materi sebelumnya tentang laporan kegiatan usaha, adakah kesulitan ketika kalian mengerjakannya atau ada hambatan gitu? Bagaimana? Ada nggak? Ada, semua lancar gitu ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mantep banget berarti ya, lancar semua. Eh, kalau untuk tugasnya, berarti juga udah semua dikumpulin di Google Classroom ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Karena kita nggak sempat untuk presentasi, jadi untuk nilainya yang laporan kegiatan usaha itu dari pengetahuan dan keterampilannya semua dari itu ya, Google Classroom. Oke, sekarang saya akan membahas untuk pertemuan kali ini yaitu sensor Arduino. Sebentar, saya buka dulu untuk share screen-nya. Oh ya, di sini hadir Pak Joko, dosen saya di UNY. Selamat pagi Pak Joko. Oke, jadi untuk sensor Arduino ini, kompetensi dasar yang akan saya ambil dari C3.10, yaitu menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika. Dan keterampilannya saya ambil dari 4.10, yaitu menguji komponen sensor rangkaian elektronika. Nah, di mana indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menguraikan cara kerja macam-macam sensor pada Arduino, kemudian menelaah cara penggunaan macam-macam sensor pada Arduino, dan menguji untuk keterampilannya, pertama menguji macam-macam sensor Arduino, dan yang kedua mendeteksi kerusakan pada sensor Arduino. Nah, sensor Arduino itu kan banyak kan, macam-macam kan. Paling nggak kalian tuh bisa menguasai 2 atau 3 sensor Arduino ini. Kenapa? Karena sensor Arduino ini selain penggunaannya mudah, harganya juga relatif lebih murah gitu kan dibandingkan dengan sensor-sensor yang pada umumnya. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran kali ini paling nggak kalian bisa menguraikan cara kerja salah satu sensor Arduino, kemudian gimana sih cara penggunaannya, terus gimana sih cara nguji
sensor tersebut dan gimana cara mendeteksi kerusakan sensor tersebut. Itu ya untuk tujuannya. Untuk kegiatannya, kita dibagi menjadi 4 poin, dimulai dari permasalahannya. Nanti akan saya berikan permasalahan tentang sensor Arduino. Kemudian kita masuk ke diskusi, terus presentasi kelompok, dan evaluasi. Oke, kita mulai untuk pembelajarannya. Nah, sebelum saya mulai, ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, ini ada sebuah berita saya ambil dari YouTube. YouTube juga ini dari Kompas. Kita dengarkan dulu dan kita tonton apa sih yang disampaikan dari video ini. Saudara, kami awali informasi malam ini dari Surabaya, Jawa Timur. Sebuah rumah indekos 2 lantai di Jalan Kebalen Kulon terbakar. 8 orang tewas akibat peristiwa ini. Pasca kebakaran, bangunan kini diberi garis polisi. Meski demikian, warga sekitar masih berkerumun di dekat lokasi pasca kebakaran. Menurut saksi mata, api mulai terlihat sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan semakin membesar. 8 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman sempat terhambat karena lantai 2 bangunan roboh sehingga akses evakuasi hanya dari pintu di lantai 1. Sementara itu beberapa orang yang dapat menyelamatkan diri terluka karena melompat dari atap rumah indekos. Oke, terdengar ya suaranya ya? Terdengar nggak, Edward? Edward? Kenneth, tadi kedengaran nggak suaranya, Kenneth? Kedengeran, Pak. Oke, menurut kalian, saya kira nggak kedengaran tadi. Edward kemana, Edward? Menghilang, Edward. Wah, ditinggal. Oke, nanti saya cek lagi. Oke, menurut kalian, apa pendapat kalian tentang video tadi? Ya kan, kenapa sih bisa terjadi? Atau apa yang ada di pikiran kalian nih, kira-kira, yang berhubungan dengan sensor nih? Boleh salah satu untuk mengungkapkan pendapatnya? Saya Pak, Silakan, Jason. rumahnya nggak ada sensor api Pak. Karena rumahnya nggak ada sensor api. Ya Oke. Pak, nggak asap. Oke, boleh. Ini jadi Jason. Ada pendapat lain? Pendapat lain, kenapa nih bisa terjadi? Apakah cuma karena sensor api? Kalau pendapatnya Michelle, gimana Michelle? Kalau menurut saya karena manusia itu juga manusia biasa, jadi terlepas dari apapun kelebihan yang mereka miliki, tapi dia pasti juga memiliki keterbatasan atau keteledoran. Oke, terima kasih Michelle dan Jason. Berdua. Tambah lagi satu lagi. Ya. Niko, gimana Niko menurut kamu? Aku sih tadi mikir juga gara-gara nggak ada sensor api, jadi terjadinya kebakaran gitu, Pak. Karena nggak ada sensor api, terjadi kebakaran. Oke. Jadi nggak kedeteksi. Ya, terima kasih Niko. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, ya kan pertanyaan selanjutnya. Apakah cuma gara-gara nggak ada sensor api dan keteledoran manusia gitu? Terus kalau udah ada sensor api mau ngapain? Gimana menurut kalian? Pendapat kalian? Ricky, biasanya Ricky nih. Ini nih, dijawab nih. Silakan Ricky. Pendapat kamu Ricky. Ya, kalau udah ada sensor api kan udah langsung tahu, Pak. Bisa langsung cepet-cepet kabur sebelum apinya makin besar. Gimana caranya tuh Ricky kabur ya? Apa hubungan sensor api dengan kabur? Ya, kan sensor api kan nanti bikin suara kan yang bikin apa sih kita sadar gitu.
Oke, ya. Terima kasih Riki. Kemudian Riki ada sensor api, kemudian bikin suara. Nah, lanjut lagi pertanyaannya nih. Apakah cuma sampai situ doang? Bisa nggak digunain lebih dari itu? Ya kan? Gimana? Saya Angel? mau, oke. Oh, silakan. Juan. Menurut saya ke apa alat-alat yang memadai untuk keselamatan itu kurang banyak Pak di rumah ini. Misalnya kayak fire hydrant gitu kayak nggak ada di sini. Terus mungkin bangunannya juga kurang bagus kan tadi katanya lantai 2-nya roboh gitu Pak. Oke, terima kasih Juan. Ya. Ditambah terakhir, yes, terakhir tentang ini. Siapa yang mau menambahkan? Terus kalau udah ada alat-alat itu mau diapain sih? Sebenarnya bisa nggak sih dibikin lebih mudah lagi untuk mencegah ini? Kira-kira gimana? Angel mungkin? Jangan Angel? Oh, Angel diem nih. Jangan-jangan masalah koneksi. Gimana Angel? Pendapat kamu Angel? Kalau ada kayak fire hydrant gitu kan bisa dipakai kalau kebakaran ya Pak. Jadi maksudnya bisa maksudnya jadi kebakarannya juga nggak belum belum apa sih belum parah banget udah maksudnya jadi tuh jadi maksudnya kalau kebakarannya belum belum sampai parah banget itu udah bisa diatasi terlebih dahulu gitu Pak. Oh, dengan alatnya itu jadi bisa diatasin gitu ya. Iya. Oke. Ya, cukup kalau gitu. Nah, sebenarnya tadi udah disampaikan sama Jason, Juan, Michelle, Nico, Ricky, dan Angela gitu kan. Nah, sebenarnya oke lah, manusia memang punya keterbatasan gitu kan, ya kan. Tapi semua itu sebenarnya bisa kita minimalisir kesalahannya. Tadi Ricky juga bilang, kita kasih alarm gitu kan, alarm. Jadi ada sensor, kemudian kita kasih deteksi. Tapi apakah cuma sampai situ doang gitu? Nah, nggak sampai situ doang kan. Kita bisa membuat sebuah produk gitu kan, sebuah produk nggak cuma ngasih peringatan doang, tapi bisa ya udah kita bikin lagi otomatisnya. Ada hydrant, kenapa nggak kita bikin hydrant itu langsung nyembur otomatis gitu, bener nggak? Nah, kita bisa membuat itu semua dengan Arduino, ya kan? Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Arduino, kita belajar dulu nih tentang sensor, macam-macam sensor. Sensor-sensor Arduino itu banyak banget macam-macamnya. Bahkan yang saya tahu aja itu sampai 30-an jenis sensor gitu kan. Tapi untuk kalian, paling nggak kalian memahami ke-6 sensor ini. Ya, wis ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada yang bisa menyebutkan ini sensor-sensor apa aja sih gitu kan? Ada yang udah tahu? Yang ini sensor apa? Silakan. Sensor cahaya ya, Pak? Oke, Joseph, sensor cahaya, benar sekali. Kemudian yang ini, ini yang saya tunjuk. Kelihatan nggak sih pointer saya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Yang ini sensor apa nih? Sensor suhu dan kelembapan, Pak. Oke, mantap sekali, Michelle. Sensor suhu dan kelembapan. Terus yang ini, yang pojok kanan atas. Ini sensor apa nih? Hujan Pak. Mantap, Juan. Sensor hujan. Terus yang ini sensor apa nih? Yo, ini apa nih kira-kira? Ini getar bukan, Pak? Tepat sekali, Joseph. Sensor getar. Sensor getar. Kemudian yang ini, yang kayak ada matanya ini. Sensor apakah ini?
Suara kali ya, Pak? Suara belum tepat ya. Sensor apa nih? Sensor jarak, Pak. Terima kasih Michelle. Sensor jarak. Ya, sensor jarak. Ya, sensor jarak. Kemudian yang ini, yang terakhir. Api, Pak. Oke, terima kasih. Siapa nih yang tadi? Nggak kelihatan saya. Oh, Rafael. Ya, Rafael. Sensor api. Jadi, 6 sensor yang paling nggak harus kalian pahami, dimulai gimana dari cara kerjanya, kemudian gimana cara penggunaannya, itu adalah keenam ini. Sensor cahaya, sensor kelembapan, suhu dan kelembapan, sensor hujan, sensor getaran, sensor jarak, dan sensor api. Ya, jadi paling nggak 6 ini. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kan kita juga sudah pernah belajar tentang sensor-sensor yang cuma satuan-satuan gitu kan. Ya kan? Contohnya kayak sensor cahaya ini. Sensor cahaya ini dia modelnya kayak gini nih, ya kan? Ada ujungnya nih. Nah, menurut kalian bedanya apa sih dibandingkan dengan sensor yang biasa, konvensional? Ya, sebelum masuk ke diskusi kelompok nih, adakah yang memberi pendapat? Bedanya apa sih? Oke, kalau gitu kita skip dulu, ya kan, kita skip dulu. Nah, sekarang saya akan bagi kalian dalam 6 kelompok, jadi nanti dalam breakout, ya silahkan kalian pilih sensornya apa, kemudian silahkan kerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, LKPD-nya seperti ini. Bentar, saya bukakan dulu ya. Oke. Nah, silakan kalian cari, kan, terutama ini nama sensornya tadi apa. Tadi ada sensor cahaya gitu kan, tapi dia pakai jenisnya jenis yang apa? Nah, sensor cahaya jenisnya apa? Sensor suhu dan kelembapan dia pakai kodenya apa? Gitu. Kemudian bentuk sensornya mungkin bisa di-cut di sini atau di paste. Terus dicari cara kerja sensornya itu gimana sih secara umum. Ya, spesifikasi sensornya seperti apa? Dia pakai tegangan kerjanya berapa? Terus apa aja yang bisa dideteksi? Misalkan kalau suhu itu dia bisa mendeteksi suhu dari berapa sampai berapa. Ya, itu yang kalian tuliskan di sini. Nah, kemudian cara penggunaannya juga bisa kalian cari, berarti nanti fungsi VCC, GND, terus apa aja yang ada di kaki sensor tersebut bisa kalian cari sendiri. Itu untuk tugas ya. Apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, berarti langsung saya buatkan breakout ya. Nanti silakan kalian diskusi di breakout. Saya beri waktu 15 menit untuk diskusi, cukup ya? Cukup? Bagaimana, cukup? Ya, Pak, udah cukup, Pak. Oke, ya, terima kasih ya. Cukup. Saya buatkan jadi 6 breakout. Oke, oh iya, mungkin sekalian nanti di LKPD-nya dijelasin sampai ke belakang gitu ya, sampai ke sini. Tadi saya lupa nih. Nah, sampai pertanyaan ini, ya kan? Kira-kira menurut kalian, sensor yang kalian bahas tadi bisa nggak sih digunakan untuk menyelesaikan kasus
yang kebakaran tadi gitu kan. Kalau bisa atau kalau nggak bisa kasih alasannya kenapa. Terus menurut kelompok kalian ya kan, kalau untuk implementasi penggunaan ini kira-kira bisa nggak sih digabungkan beberapa sensor? Jadi bukan cuma satu sensor doang, pakai sensor yang lain. Ya kalau bisa berikan contohnya, contoh penggunaannya, terus gimana sih cara kerjanya gitu. Oke? Jelas ya? Ya, silakan masuk ke breakout bukan sesuai sih, yang kalian pengen, sensornya apa, nanti saya akan cek ke setiap breakout. Kita kumpul lagi pukul 7.35. Ada yang nggak bisa lompat ke breakout? Kok saya nggak bisa masuk breakout-nya ya, Pak ya? Oke, kamu masuk breakout yang mana, Edward? Yang sama Cheryl, Pak. Sama Angela juga. Angela sama Cheryl. Udah penuh banget nih di sensor api. Kamu digeteran aja gimana, Bert? Ya udah, Pak. Cheryl nggak masuk nih hari ini. Oke. Digeteran ya. Kayaknya bisa masuk kayaknya. Kayaknya. Bentar, Pak. Saya lupa grup saya di mana, Pak. Ya, silakan. Oke. Pak Joko kalau mau lompat-lompat di breakout juga bisa, Pak. Belum di unmute, Pak. Enggak, Pak. Saya ke breakout dulu, Pak ya. Gimana nih? Bisa kan ya? Apa, Pak? Bisa kan ya? Iya. Oke, sip. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada sih pas sejauh ini. Oke ya, berarti jelas ya. Gimana, Bert? Ada kesulitan nggak, Bert? Ada Ignacia materi di sini. Ini lagi mau buat docs ya, Pak. Oke. Ada kesulitan? Nih, siapa nih? Halo-halo Jen. Halo, Pak. Oh, siapa nih?
Ya udah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa panggil saya ya. Siapa? Oke, Pak. Bisa? Untuk kerjain diskusinya. Pak, itu LKPD-nya ada di GC. LKPD tadi saya share di chat sih. Coba. Tadi Ricky sama Andrew kayak telat deh. Oh, Brandon? yang tadi, Pak. Iya, yang tadi. Jadi nanti dijelasin sampai terakhir ya. Bisa nggak sensor kalian itu diterapin di sensor kebakaran ini? Terus kalau digabungin kira-kira bisa nggak? Kalau misalkan bisa digabungin sama sensor apa nih? Terus apa kelebihannya gitu? Dijelasin sampai situ ya Andrew ya? Bisa nggak Andrew? Untuk kamu Andrew? Siapa, Pak? Dipresentasiin sampai akhir. Ya nggak sampai akhir dulu sih. Nanti kalau misalkan nggak ada yang jawab, tolong kamu yang jawab gitu. Oh iya, Pak. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ini segrup ber-8 boleh nggak? Ya udah, nggak apa-apa lah, Edwina. Makasih, Pak. Ya. Nanti dicari ya, Edwina, sampai yang terakhir tadi. Oke, Pak. Sip, Pak. Oke. Kalau buat presentasi nanti harus satu orang aja atau semuanya juga ikut, Pak? Satu orang aja mungkin cukup. Tapi kalau nanti modelnya satu orang yang presentasi, nanti kalau ada yang mau nambahin, saya kasih kesempatan buat nambahin. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, sama-sama.
Pak, maaf Pak, LKPD saya tadi di mana ya Pak? Saya tadi bukan di Google Classroom ya Pak? Di chat, Jason. Oh, maaf. Oke. Ada nggak? Perlu saya kirim ulang nggak? Boleh deh Pak. Saya kira di Google Classroom. Oke, nunggu semua kumpul dulu apa? Sekarang aja deh. Biar kamu bisa ngerjain. Oke, udah. Jason. Oke, berarti yang nggak hadir hari ini Cheryl ya. Ini juga kayaknya ada yang disconnect nih. Oke, boleh on cam lagi semua. Silakan on cam lagi. Oke ya. Nah, tadi kalian sudah diskusi di kelompok masing-masing. Walaupun saya lihat nggak imbang nih. Ada yang cuma sedikit, ada yang banyak. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, silakan. Kelompok mana duluan yang mau presentasi? Oke, kalau nggak ada berarti sesuai urutan ya. Dari kelompok cahaya duluan, silakan kelompok cahaya. Share screen-nya sudah saya buka, bisa langsung share screen. Atau ada kelompok lain? Sensor cahaya belum siap nih. Silakan kelompok sensor suhu.
dan kelembapan. Joseph, Juan, Iya Michelle. Pak. Ya, Oh iya, silakan. Selamat pagi Pak Andreas dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai sensor suhu dan kelembapan DHT11. Nama sensor suhunya adalah sensor suhu dan kelembapan DHT11. Yang di sini DHT11, ada juga DHT22. Nah, tapi perbedaannya itu di rentang suhunya. Kalau DHT11 itu rentang suhunya cuma di 0 sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan kalau DHT22 itu bisa sampai 100. Nah, tapi DHT22 ada kelemahannya juga, yaitu dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendeteksi adanya suatu gangguan. Nah, ini bentuk sensornya seperti ini. Dan cara kerja sensornya itu sangat sederhana, yaitu sensor suhu akan mengukur suhu di sekitarnya yang nantinya akan diubah ke sinyal listrik. Dan nanti akan ada peringatan mengenai adanya yang tidak wajar gitu, seperti misalnya adanya alarm atau misalnya ada cahaya. Dan spesifikasi sensornya yaitu rentang pengukuran kelembapan 25% sampai 95%. Kesalahan pengukuran kelembapannya kurang lebih 5%. Nah, rentang pengukuran suhunya 0 sampai 50 derajat Celcius karena ini DHT11. Kesalahannya kurang lebih 2 derajat Celcius. Tegangan kerjanya 3,3 volt sampai 5 volt. Bentuk outputnya digital, 0 atau 1. Terus pertanyaan selanjutnya, setelah mendapatkan cara kerja sensor, menurut pendapat kalian apakah sensor tersebut dapat digunakan untuk menghindari musibah kebakaran seperti pada contoh kasus pertama? Menurut pendapat kami, sensor suhu dan kelembapan bisa digunakan untuk menghindari musibah kebakaran. Alasannya adalah, jika suhu ruangan sudah melebihi 30 derajat Celcius, menurut penelitian di Inggris, suhu normal sebuah ruangan adalah 20-25 derajat Celcius. Artinya kalau di atas 30 derajat Celcius itu sudah terjadi sesuatu, nantinya sensor suhu dan kelembapan ini akan menyala. Hal tersebut sudah bisa menandakan adanya kebakaran dan termasuk suhu ruangan yang terlalu tinggi, karena suhu ruangan pada umumnya tidak akan lebih dari 30 derajat Celcius. Apakah dalam implementasi penggunaan sensor ini bisa digabungkan dengan beberapa sensor lain? Sensor suhu dan kelembapan ini bisa digabungkan dengan sensor api. Misalnya, jika dalam keadaan dingin, sensor suhu ini akan menyalakan heater untuk menghangatkan ruangan. Dan dalam keadaan yang hangat atau panas, akan menyalakan air conditioner. Akan tetapi, dengan sensor api ini, maka bisa membedakan antara panas yang setingkat dengan api dan merespon lebih cepat, di mana nanti sensor api ini akan menyalakan pemadam api otomatis seperti yang tadi hydrant otomatis itu, dan sensor suhu akan menyalakan alarm sehingga bisa meminimalisir adanya kerusakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Ya, kelompok sensor suhu dan kelembapan. Ada yang mau menambahkan anggota kelompoknya? Kalau tidak ada, dari kelompok lain ada tanggapan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih, Juan. Kita lanjut ke sensor hujan. Silakan, sensor hujan.
sensor hujan, siapa yang presentasi? Oke, belum siap ya. Lanjut ke ini dulu deh, sensor api. Silakan sensor api. Ini suara saya terdengar ya. Sensor api, anggota sensor api. Boleh untuk presentasi. Gak apa-apa seadanya deh. Ini ada Albert, Aldrich, Angel, Angelina, Neo. Oke, siapa nih? Oh, Aldrich. Silakan Aldrich. Oke, selamat pagi Bapak Andes dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sensor yang digunakan dalam musibah kebakaran. Jadi kelompok kami terdiri dari Albert, Aldrich, Angela, Neo, Edina, dan Kina. Jadi nama sensor yang kita pilih ini belum pasti, tapi kita pilih sensor api Visual Flame Imaging Detector. Dan ini adalah bentuk sensor tatnya. Cara kerja sensor ini adalah cara kerjanya dengan menangkap nyala api atau mencegah kebakaran dengan mengidentifikasi atau mendeteksi nyala api yang dideteksi oleh keberadaan spektrum cahaya infrared maupun oleh ultraviolet. Lalu menggunakan metode optik, ini akan diteruskan ke microprocessor yang akan bekerja untuk membedakan spektrum cahaya ini. Lalu ada sistem delay selama 2-3 detik dan detektor ini mampu mendeteksi sumber kebakaran dan memungkinkan tidak terjadi sumber alarm yang palsu. Lalu spesifikasi sensor ini adalah operational voltage-nya 3,3 volt sampai 5,2 volt, sensitivitasnya itu 760 nanometer sampai 1100 nanometer, sudut coverage-nya 60 derajat, dan output analog dan digital. Lalu dengan mengembangkan sensor kami, bagi kelompok kami, sensor api itu bisa menghindari kebakaran dan mungkin bisa juga mencegah kebakaran karena dengan deteksinya, dengan mendeteksi keberadaannya dari suhu dan lain-lain. Dan dulu untuk mengembangkannya sensor api ini kita bisa memberikan akses dalam air dan supaya nanti kalau alarmnya nyala, airnya bisa keluar dari plafon dan juga itu bakal mematikan api. Lalu untuk memaksimalkan implementasi sensor api dalam pencegahan ini, kita bisa menggabungkan sensor suhu dan kelembapan yang jika suhu ruangan sudah melebihi 30 derajat, nanti sensor suhu ini akan menyala sehingga kita dapat menghindari terjadi kebakaran. Lalu juga bisa mencari tahu lokasi mana yang bisa menjadi pemicu kebakaran. Dan terakhir untuk bisa membedakan apakah ini cuma dari sumber panas atau mungkin bisa jadi kebakaran. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi di kelompok kami. Oke, terima kasih. Dari kelompoknya ada tambahan? Anggota kelompoknya? Atau ada sanggahan dari kelompok lain? Oke, mungkin itu ada kesalahan konsep gitu kan. Cara kerja sensor api itu sebenarnya sederhana gitu kan. Jadi setelah dia mendeteksi adanya api atau sinar infrared di bawah atau di lebihi spesifikasi yang sudah ditentukan,
Nah, dia akan mengirimkan sinyal, kemudian sinyal itu akan diteruskan ke komparator, ya kan, dari komparator dia akan menghasilkan output berupa data digital 0 atau 1. Nah, untuk merubah sensitivitas tersebut, kita bisa mengaturnya gitu kan di trim port yang ada di sensor tadi. Sebenarnya cara kerjanya yang tepat kayak gitu ya. Oke, mungkin kelompok terakhir yang untuk presentasi hari ini, saya minta kelompok sensor jarak. Nah, sensor jarak. Tadi kan udah sensor suhu, sensor api, sekarang sensor jarak. Silahkan sensor jarak. Bisa singkat aja nanti ya, sensor jarak. Selamat pagi Pak Andreas dan teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang sensor jarak. Jadi nama sensornya itu sensor jarak SR04. Lalu bentuk sensornya seperti yang terlihat pada gambar. Dan cara kerja sensornya, sensor akan mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi. Lalu objek akan memantulkan gelombang tersebut dan gelombangnya akan diterima kembali oleh receiver. Jarak tercapai dengan rumus jarak sama dengan waktu kali kecepatan per 2. Sensor akan menghitung waktu diterimanya gelombang dan kecepatan menggunakan kecepatan gelombang, yaitu sekitar 343 meter per second, sehingga dapat didapatkan jarak objek tersebut. Soalnya sensornya dapat mendeteksi objek dari jarak tertentu saja. Kalau kejauhan bisa tidak terdeteksi. Lalu spesifikasi sensornya, spesifikasi jangkauan 2 cm sampai 400 cm dengan resolusi 0,3 cm serta jangkauan sudut kurang dari 15 derajat. Lalu dari hasil diskusi kelompok kami, sensor ini tidak bisa digunakan untuk mengatasi masalah kebakaran tadi. Alasannya karena api itu bukan merupakan benda yang berbentuk padat. Jadi jarak benda dengan sensor dianggap tidak berubah dan sensor tidak dapat mendeteksi api. Lalu apakah dalam implementasi penggunaan sensor ini bisa digabungkan dengan beberapa sensor lain? Menurut kelompok kami tidak ada, karena tadi untuk mengatasi masalah kebakaran ini sensor jarak kurang dapat dipakai. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Dari kelompoknya, ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Dari kelompok lain? Di kelompok lain, adakah tambahan? Oke ya, nggak ada ya. Jadi untuk sensor jarak ini memang berbeda dengan dua sensor sebelumnya, sensor suhu dan sensor api gitu kan. Karena untuk sensor suhu dan untuk sensor jarak ini membutuhkan sebuah program. Cara kerjanya yaitu memantulkan gelombang suara, kemudian menghitung berapa lama suara itu dipantulkan. Nah, cara kerjanya seperti itu kurang lebih ya. Masih ada waktu, mungkin bisa satu kelompok lagi mungkin ya.
Satu kelompok lagi. Ini belum tadi sensor getaran. Ya, getaran. Tere atau oh ya, silakan. Mau sensor getaran apa sensor cahaya nih? Saya serah sih, Pak. Oh ya, cahaya aja deh. Jason, boleh Jason. Kelompoknya Jason. Selamat pagi teman-teman. Saya sekarang akan presentasikan tentang sensor cahaya. Sensor yang kita pilih untuk hari ini adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Cara kerja sensor ini merupakan sensor cahaya digunakan itu untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik, dan di mana mereka dapat mengubah energi foton menjadi elektron. Jadi sensor ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur ambien dari cahaya di sekitarnya dan dapat membedakan antara gelap dan terang melalui pengubahan energi. Ini spesifikasi sensornya. Chipsetnya adalah LM393. Tegangan kerja 3,3 sampai 5 volt. Ada trim pot untuk merubah sensitivitas modul terhadap cahaya. Output keluarannya digital atau binary 0 dan 1. Dan ukurannya adalah PCB 3,2 kali 1,4. Untuk pertanyaan pertama, apakah cara sensor ini dapat digunakan untuk musibah kebakaran? Menurut kelompok kami tidak, karena sensor cahaya tidak dapat mendeteksi suhu, hanya cahaya doang. Apakah dalam implementasi penggunaan sensor ini dapat digabungkan dengan beberapa sensor lain? Bisa. Kelompok kami memiliki ide di mana sensor cahaya dapat diimplementasikan dalam sebuah rangkaian, di mana ada sebuah motor yang bergetar dan intensitasnya dapat diaturi dengan sensor LDR. Dan kita juga bisa meletakkan sensor getar di dalam rangkaian tersebut yang menyalakan sebuah lampu setiap kali pergetaran sudah berada dalam intensitas tertentu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, dari kelompoknya ada tambahan? Atau dari kelompok lain? Oke, untuk sensor getar, ini cara kerjanya hampir sama. Sensor getar, tadi sensor cahaya ya. Sensor cahaya, nah ini konsepnya hampir sama dengan sensor api. Untuk mengatur intensitasnya menggunakan trim pot gitu kan. Nah, untuk outputnya juga berupa data digital. Ya, data digital 0 atau 1. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari keempat sensor yang sudah dipresentasikan hari ini? Kesimpulannya kira-kira apa nih? Sensor Arduino ini apa sih gitu kan? Atau kenapa harus belajar sensor Arduino ini? Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan? Iya Pak, sensor itu punya gunanya macam-macam ya Pak, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa buat bantu kita, atau bisa buat ini ngereduksi kerusakan kalau misalnya ada suatu bencana gitu Pak. Oke, terima kasih Joseph, ya benar sekali. Dengan menggunakan sensor kita bisa membuat sebuah produk yang untuk membantu pekerjaan manusia gitu kan. Kita bisa membuat otomasi dari sensor ini. Kenapa harus sensor Arduino? Karena penggunaannya yang cukup mudah.
Kita tinggal mengatur sensitivitasnya dari Trimpot, kemudian data yang dikeluarkan pun sudah dalam bentuk digital. Begitu. Harga yang ditawarkan juga relatif lebih murah di pasaran dan kalian mudah untuk mendapatkannya. Nah, itu saja dari saya. Adakah pertanyaan dari kalian? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita akan belajar pemrograman Arduino. Ya, jadi mungkin bisa dibaca-baca gimana sih, apa sih Arduino itu, perangkatnya apa gitu kan. Kemudian dasar-dasar teori dari Arduino seperti apa. Begitu saja dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, pertemuan hari ini saya cukupkan karena ini udah banyak nih. Habis ini kalian belajar seni ya, jadi harus pindah kelas lagi ya. Oke, kalau gitu. Berarti pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Coba. Ya, sama-sama. Hostnya saya kasih ke Andrew ya. Ya, Pak. Saya keluar ya, Pak ya. Nanti saya masuk ke kelasnya Bu Darmini. Ya, terima kasih Pak Joko.